Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya sesuatu yang mungkin agak beda ya, tapi saya rasa menarik banget. Sebuah modul pembelajaran buat SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Wah, modul SMK. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi jangan salah loh, seringkali materi-materi kejuruan kayak gini tuh justru isinya daging semua, praktis banget dan relevan buat kita-kita juga. Nah, itu dia. Setuju banget. Kita mau bedah bareng modul judulnya Penanganan dan Pengolahan Produk Hasil Panen dan Pasca Panen. Ini spesifiknya dari SMK Negeri 4 Dumai, modul AHPP. AHPP itu Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian ya. Betul. Buat siswa fase F, jadi ya kelas 12 lah kira-kira. Oke, kelas 12 biasanya materinya udah fokus ke penerapan ya, bukan teori dasar lagi. Udah siap kerja gitu kan? Iya, dan misi kita kali ini tuh simpel aja. Pengen ngerti intisari modul ini. Walaupun buat anak SMK, kita pengen paham nih, langkah-langkah penting setelah panen itu apa aja sih sampai hasil tani itu siap kita makan atau ya diolah lagi. Gimana caranya biar kualitasnya oke terus. Penting ini, soalnya ya jujur aja, proses pasca panen ini sering nggak kelihatan sama kita sebagai konsumen. Padahal apa yang terjadi di tahap ini itu nentuin banget kualitas akhir. Rasa, tekstur, nutrisi, aman atau enggaknya. Sama daya simpannya juga ya? Betul, daya simpan dan bahkan berapa banyak sih hasil panen yang akhirnya bisa dimakan, nggak kebuang sia-sia. Nah ini nih, kalau kita ngerti ini, mungkin cara kita lihat sayur, buah di pasar atau di piring bisa beda ya. Siap kita mulai nih? Siap dong, mulai dari dasarnya dulu kali ya. Oke, kalau dasar biasanya definisi ya, biar seragam pemahamannya. Di modul ini ada glosarium. Apa aja nih istilah kunci yang paling penting kita pegang? Ada beberapa yang jadi pondasi banget nih. Pertama, ya panen itu sendiri. Di sini definisinya detail loh, mengumpulkan komoditas dari lahan penanaman pada tingkat kematangan yang tepat dengan kerusakan yang minimal dilakukan secepat mungkin. Wah, keren definisinya. Nggak cuma metik gitu aja ya. Ada 3 poin penting tuh. Kematangan tepat, kerusakan minimal, secepat mungkin. Berarti ada SOP-nya ya, nggak bisa asal comot aja. Iya banget, masing-masing itu ada alasannya. Kematangan tepat ya jelas buat rasa, tekstur, nutrisi, bisa disimpan berapa lama. Kerusakan minima, nah ini penting. Soalnya kalau ada luka sedikit aja, itu bisa jadi pintu masuk bakteri atau jamur pembusuk. Cepet busuk nanti. Terus secepat mungkin? Ya biar produknya nggak kelamaan di kondisi lapangan yang mungkin panas atau gimana gitu setelah dipetik dari pohonnya. Biar kualitasnya nggak cepet turun. Oke. Baru satu definisi aja udah kompleks ya. Lanjut apa lagi? Terus ada pasca panen. Definisinya, berbagai tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah panen sampai komoditas berada di tangan konsumen. Wah, ini cakupannya luas banget berarti. Sampai komoditas berada di tangan konsumen. Ini menarik nih. Jadi tanggung jawab jaga kualitas itu nggak berhenti pas diangkut dari kebun ya, tapi terus mungkin sampai di rumah kita gitu. Konsepnya sih gitu ya, mencakup seluruh perjalanan produknya. Terus ada juga kematangan. Ini nyambung ke syarat panen tadi. Definisinya, keadaan morfologi dan fisiologi tertentu pada buah yang memungkinkannya dapat dikonsumsi atau siap untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Jadi ada ukurannya ya, nggak cuma kayaknya udah matang nih. Ini pasti lihat ciri fisiknya atau mungkin diukur juga ya. Tergantung barangnya apa. Bisa jadi tergantung komoditasnya. Bisa lihat warna kulit, ukurannya, keras atau enggaknya teksturnya, baunya. Bahkan ada yang diukur kadar gula atau asamnya pakai alat gitu. Refraktometer namanya. Jadi ada sainsnya juga di lapangan. Wah, keren ya. Terus ada istilah apa lagi di glosarium? Satu lagi yang penting, pengolahan primer. Ini istilah yang digunakan untuk semua perlakuan dari mulai panen sampai komoditas dapat dikonsumsi segar atau untuk persiapan pengolahan berikutnya. Contohnya apa tuh pengolahan primer? Kayak gimana? Wah, macam-macam. Misalnya dibersihin dari tanah, dicuci, terus dipilah-pilah, namanya sortasi. Ada yang berdasarkan ukuran, matangnya sama atau enggak, ada cacat nih enggak. Terus ada grading, dikasih kelas mutu, kadang ada yang dipotong bagian nggak perlunya. Buah tertentu kadang dilapisin lilin tipis biar nggak cepet layu. Oh, sama dikemas awal juga termasuk? Iya, pengemasan awal juga masuk.
Intinya semua tindakan buat nyiapin produk buat dijual segar atau masuk ke tahap olahan selanjutnya. Oke, jadi kalau kita beli apel di supermarket yang udah kinclong, bersih, ukurannya mirip-mirip dalam satu pak, itu berarti udah lewat banyak tahap pengolahan primer ya? Itu semua bagian dari pasca panen. Ternyata panjang ya prosesnya. Panjang dan detail banget. Salah satu langkah aja bisa pengaruh ke hasil akhirnya. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi belajarnya. Kan ini modul buat siswa SMK kelas 12 nih. Pasti ada targetnya dong, mereka harus bisa apa setelah belajar ini. Iya, ada. Di modul ini disebutnya indikator keberhasilan. Intinya, apa aja sih yang harus dikuasai siswa? Ada 4 indikator utama nih. Coba kita urai satu-satu. Yang pertama, Pertama, siswa diharapkan bisa menjelaskan pengertian pasca panen. Ini mungkin kedengeran simpel ya, tapi penting. Bukan cuma hafal definisi, tapi ngerti ruang lingkupnya, tujuannya apa, pentingnya apa sih proses pasca panen itu. Kenapa harus dilakuin? Kalau nggak dilakuin, apa akibatnya? Gitu. kenapa ya kok pemahaman konsep ini ditaruh di depan? Apa karena orang sering salah ngerti atau mikirnya terlalu sempit soal pasca panen? Atau pas udah diolah jadi produk lain. Padahal masa antara panen dan dimakan atau diolah ini yang penuh tantangan dan sering jadi penentu produknya bagus apa enggak. Jadi pemahaman utuh soal pasca panen itu penting banget sebagai dasar. Oke, dasar yang kuat. Indikator kedua apa? Kedua, siswa harus mampu menentukan waktu panen yang tepat. Nah, ini balik lagi ke definisi panen tadi, tapi ini lebih ke kemampuannya, prakteknya gitu. Tadi udah disinggung soal kematangan tepat. Tapi kok ini sampai jadi satu indikator kompetensi sendiri? Emang sepenting itu ya nentuin waktunya? Penting banget. Waktu panen ini kayak jendela emas gitulah. Kesempatannya sempit buat dapetin kualitas paling bagus. Seperti tadi dibilang, ngaruh ke semua. Rasa, wangi, tekstur, gizi, warna. Dan yang penting banget, bisa tahan disimpan berapa lama. Salah beberapa hari aja atau bahkan jam buat barang yang gampang banget rusak, itu udah beda nasibnya. Bisa jadi produk super atau malah cekat busuk dan nggak laku. Jadi bukan cuma soal mateng atau mentah, tapi pas matengnya buat tujuan tertentu ya. Misalnya, panen buat dijual di pasar dekat rumah, sama buat dikirim keluar kota atau ekspor, beda waktunya gitu. Tingkat matangnya pas panen itu harus disesuaikan sama rencana jualnya gimana, mau dipakai buat apa. Buah buat kirim jauh mungkin dipanennya agak lebih awal dikit. Pas udah matang fisiologis, tapi belum matang siap makan. Biar proses matangnya lanjut pas di jalan, dan nyampe tujuan pas kondisinya bagus. Ini butuh ilmu dan pengalaman banget soal sifat tiap komoditas. Wah, manajemennya detail banget ya. Terus, indikator ketiga? Ketiga, siswa diharapkan mengetahui cara melakukan panen yang benar. Ini fokus ke gimana cara manennya. Nyambung ke syarat kerusakan minimal di definisi tadi. Ah, oke. Jadi bukan cuma kapannya, tapi teknik metiknya juga ya? Apa aja tuh yang perlu diperhatiin? Wah, banyak. Mulai dari alatnya harus tajam, bersih, cocok sama jenis tanamannya. Cara megang atau metiknya jangan ditekan keras-keras, nanti memar. Wadah buat nampungnya di lapangan juga jangan sampai buahnya saling tindih atau kebentur. Bahkan jam panennya juga bisa ngaruh. Biasanya pagi pas masih adem, kadar air produknya pas itu paling bagus. Tiap ada memar, kegores, atau luka pas panen, itu jadi titik lemah buat busuk. Kebayang sih, metik stroberi pasti beda ya sama nyabut singkong. Tekniknya spesifik banget berarti ya. Betul. Prinsipnya sama, jangan sampai rusak fisiknya, tapi caranya bisa macam-macam. Nah, yang keempat, indikator terakhir. Keempat, siswa harus mengetahui cara penanganan pasca panen yang tepat. Nah ini, lanjutannya setelah panennya benar, waktunya pas. Ini nyangkup semua yang tadi kita sebut pengolahan primer dan mungkin lebih lagi. Abis dipanen, diapain? Mungkin perlu didinginkan cepat dulu, namanya pre-cooling, buat ngilangin panas dari kebun, biar metabolismenya melambat. Terus dicuci, dipilah lagi berdasarkan kualitas atau ukuran. Ada juga yang perlu curing, kayak buat umbi-umbian, biar kulitnya kuat. Dikemasnya juga harus pas, ada lubang udaranya, ngelindungin dari benturan, disimpannya juga di suhu dan kelembaban yang pas. Sampai transportasinya juga harus dijaga kondisinya. Rangkaiannya panjang bener ya.
Dari konsep dasar, netuin waktu yang krusial, cara metik yang hati-hati, sampai seabrek perlakuan setelahnya. Ini benar-benar kayak sistem manajemen kualitas ya, dari kebun sampai hampir ke piring kita. Pantesan ini jadi materi penting di SMK Agribisnis. Dan tiap mata rantai ini harus kuat. Satu aja lemah, bisa sia-sia semua usaha sebelumnya. Biar semua konsep ini lebih gampang dibayangin sama siswa ya, modul ini kayaknya pakai contoh nyata deh. Di bagian langkah pembelajaran, disebutin tuh ada contoh spesifik. Nah, iya. Bener banget. Modul ini nyebutin secara jelas kalau siswa diminta nonton video tentang penanganan pasca panen tomat. Bahkan ada link YouTube-nya segala buat bahan belajar. Kenapa ya? Kok tomat yang dipilih jadi contoh kasus? Apa sih yang bikin tomat ini cocok buat ngejelasin prinsip pasca panen? Milih tomat itu pinter sih menurut saya. Ada beberapa alasan. Pertama, ya tomat kan kita semua kenal ya, jadi siswa bisa langsung nyambung. Kedua, tomat itu punya sifat pasca panen yang menarik tapi juga agak rewel, jadi cocok buat model belajar. Rewelnya gimana tuh misalnya? Karakteristik yang menantang. Salah satunya tomat itu buah klimaterik. Artinya dia tuh masih terus matang meskipun udah dipetik. Beda sama jeruk atau anggur misalnya, yang non-klimaterik, harus dipanen pas udah matang di pohon. Sifat klimaterik ini ada plus minusnya. Bisa dijelasin nggak plus minusnya gimana? Plusnya, ya kayak tadi kita bahas, tomat bisa dipanen pas masih agak hijau atau baru mulai merah dikit, istilahnya breaker, buat dikirim jauh. Jadi ada waktu sebelum dia jadi terlalu lembek. Minusnya atau tantangannya, proses matang setelah panen ini harus diatur benar-benar. Suhu nyimpennya ngaruh banget kecepatan matangnya. Kalau kedinginan bisa rusak dingin, chilling injury, tekstur sama rasanya jadi aneh. Kalau kepanasan cepet banget matangnya, umurnya jadi pendek. Oh gitu, jadi ngerti sifat klimaterik ini langsung nyambung ke cara nyimpen dan ngatur suhunya ya? Apa? Selain itu, tomat juga gampang rusak fisik. Gampang memar, gampang pecah kalau kasar pas metik, ngemas atau bawanya. Kulitnya kan tipis tuh, jadi gampang kena jamur atau bakteri juga setelah panen. Apalagi kalau ada luka. Jadi karena tomat ini agak kompleks ya penanganannya, dari nentuin waktu panen gara-gara sifat klimateriknya, harus hati-hati banget pas megang, sampai harus ngatur suhu dia, jadi kayak contoh kecil yang bagus buat ngerti tantangan pasca panen secara umum gitu ya. Persis, pas siswa lihat video penanganan tomat, gimana metiknya pelan-pelan, pakai keranjang yang nggak bikin rusak, terus dipilah berdasarkan warna dan ada cacat atau enggak, mungkin dicuci pakai disinfektan ringan, dikemas di wadah yang ada udaranya, disimpan di suhu yang pas, mereka jadi dapat gambaran nyata gimana teori tadi diterapin di lapangan. Ini lebih ngena pastinya daripada cuma baca doang. Bikin konsep yang tadinya abstrak jadi kelihatan ya langkah-langkahnya. Saya jadi ikut penasaran juga nih gimana detail prosesnya. Nah, itu kan tujuan belajar yang bagus, bikin penasaran dan ngasih pemahaman praktis. Oke, kita udah gali definisi kunci, ngerti apa yang diharapkan dari siswa SMK lewat indikatornya, dan lihat contoh praktis kayak tomat tadi. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya. Apa artinya semua ini buat kita-kita? Buat kamu yang dengerin, yang mungkin bukan anak agribisnis, bukan petani juga. Kenapa sih wawasan dari modul SMK ini penting buat kita? Wah, relevansinya gede banget dan berlapis-lapis. Pertama, ini soal literasi pangan. Ngerti proses pasca panen ini bikin kita lebih menghargai betapa kompleksnya sih di balik sebiji tomat atau seikat kangkung yang kita makan. Buah mulus, sayur seger di supermarket itu nggak ujuk-ujuk ada. Itu hasil dari banyak keputusan cermat, kerja keras, teknologi juga, dari nentuin kapan panen, cara metiknya biar nggak rusak, mungkin ada pendinginan awal, sortir yang ketat, dikemas dengan baik, sampai diangkut pakai mobil berpendingin mungkin. Jadi, biar lebih menghargai makanan sama orang-orang di baliknya ya. Nggak nganggep remeh lagi gitu ya. Betul. Kedua, dan ini penting banget, ngerti pasca panen itu membuka mata kita soal isu kehilangan hasil panen atau food loss. Sebagian besar makanan yang hilang secara global itu terjadinya justru di tahap antara panen dan sampai ke toko, gara-gara penanganan pasca panen yang kurang bagus. Coba bayangin, berapa banyak sumber daya tanah, air, pupuk, tenaga yang udah dipakai buat nanam, terus rusak atau hilang sebelum sempat kita makan, gara-gara salah penanganan. Jadi, penanganan pasca panen yang bagus itu bukan cuma soal kualitas ya, tapi juga soal efisiensi pangan dan lingkungan. Gimana tuh hubungannya? Jelas banget, tiap produk yang hilang atau rusak di tahap pasca panen itu kan pemborosan sumber daya.
Kalau penanganannya lebih baik, cara panennya benar, nyimpennya pas, transportasinya efisien, itu langsung ngurangin jumlah food loss. Artinya, lebih banyak makanan yang bisa dimakan dari hasil panen yang sama. Jadi nggak perlu buka lahan baru terus-terusan, dan jejak karbon per makanan yang sampai ke kita juga jadi lebih kecil. Ini kontribusi nyata buat ketahanan pangan sama lingkungan. Modul ini mungkin nggak bahas angka globalnya ya, tapi prinsipnya itu kunci buat ngatasin masalah ini. Wah, dampaknya sistemik banget ya ternyata. Dari kualitas makanan sampai isu lingkungan global. Terus, ada lagi nggak relevansinya buat kita sebagai individu? Ada. Yang ketiga, ini bikin kita jadi konsumen yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Kalau kita ngerti proses di baliknya, kita bisa bikin keputusan yang lebih pas. Mungkin jadi lebih paham kenapa harga buah grade A sama grade B bisa beda jauh. Atau kenapa produk organik kadang tampilannya nggak sempurna tapi punya nilai lain. Kita juga jadi sadar kalau tugas jaga kualitas itu nggak berhenti pas kita bayar di kasir. Maksudnya gimana tuh? Ingat definisi pasca panen tadi kan? Sampai komoditas berada di tangan konsumen. Ini secara nggak langsung bilang kalau kita pun punya peran di rantai ini. Gimana kita bawa belanjaan pulang, gimana kita nyimpen buah sayur di rumah di kulkas apa di luar, dicuci dulu apa nanti aja, gimana kita ngolahnya, itu semua bagian dari fase akhir penanganan pasca panen. Salah nyimpen di rumah bisa sama parahnya sama salah penanganan di gudang distributor loh. Wah, ini perspektif baru nih. Jadi tanggung jawab jaga kualitas itu nyambung terus sampai ke dapur kita ya? Kita ini mata rantai terakhirnya gitu. Bisa dibilang gitu. Jadi pengetahuan dari modul SMK ini, meskipun teknis ya kelihatannya, ngasih kita kacamata baru buat lihat makanan kita, menghargai perjalanannya, ngerti faktor apa aja yang ngaruh ke kualitasnya, dan sadar peran kita sendiri buat jaga kualitas itu dan ngurangin sampah makanan. Kalau gitu, mari kita simpulkan ya temuan utama dari penelusuran kita ke modul SMK APHP ini. Kita jadi tahu nih, pasca panen itu bukan cuma satu tahap aja, tapi sebuah sistem manajemen mutu yang kompleks dan nyambung terus. Mulai dari nentuin waktu panen yang harus presisi banget, terus cara metiknya yang hati-hati biar nggak rusak, sampai serangkaian perlakuan setelahnya, kayak pendinginan, bersih-bersih, sortir, kemas, simpan, semuanya dirancang buat jaga kualitas hasil tani sebagus mungkin, selama mungkin, sampai akhirnya ke tangan kita. Jauh lebih rumit dan penting dari yang mungkin kita bayangin sebelumnya ya. Iya, bener banget. Ini tuh jembatan penting yang nyambungin usaha di kebun sama ketersediaan pangan berkualitas buat kita semua. Berhasil atau gagalnya di jembatan ini dampaknya gede banget, bukan cuma ke produknya aja, tapi juga ke efisiensi sistem pangan kita, bahkan ke lingkungan juga. Dan seperti biasa, kita pengen ninggalin satu pertanyaan nih buat kamu bawa pulang, buat direnungkan. Tadi kan kita udah bahas definisi pasca panen itu mencakup semua tindakan sampai komoditas berada di tangan konsumen. Nah, ini kan secara nggak langsung naruh kita sebagai konsumen di ujung banget rantai proses ini. Pertanyaan buat kita renungkan, seberapa jauh sih kita sadar dan ngejalanin peran kita sebagai manajer pasca panen di tahap paling akhir ini? Gimana pilihan kita pas beli? Misalnya, apa kita selalu nuntut buah sayur harus mulus sempurna? Cara kita nyimpen makanan di rumah? Dan keputusan kita buat pakai atau buang makanan yang mungkin cuma sedikit layu atau ada memar dikit? Itu secara bareng-bareng ngaruh ke kualitas pangan yang akhirnya bisa dimakan. Dan ikut andil ke masalah pemborosan pangan yang lebih gede. Pertanyaan yang bagus banget buat kita pikirin pas kita berurusan sama makanan kita nanti ya. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi pengetahuan berikutnya.